hebat, siapa lebih hebat di dalam Kristus dia. Tuhan melihat sikap hati kita yang mengasihi dia, yang tulus, yang murni. Ada beberapa orang yang saya lihat di kerajaan itu tulus, sampai mereka, dia dan anaknya begitu kuat, bapaknya ini jenderal, anaknya jenderal. Mereka begitu memenangkan peperangan-peperangan di negara-negara perbatasan dan dicurigai oleh parlemennya. Mereka makin kuat, akan kudeta sama kaisarnya. Saya lihat dari mereka mengundurkan diri dari semua kepemimpinan, dari semua apa, dan mereka memilih menjadi rakyat jelata. Saya selalu melihat Tuhan, ada orang yang begitu tulus. Dan pada waktu kekasihan itu mulai goncang, karena orang-orang yang dia percaya tadi itu menjadi sebenarnya pengkhianat yang sebenarnya. Dia akhirnya cari orang yang tulus itu. Saudara, kalau kau tulus, kau akan dicoba. Allah memakai orang-orang yang tulus. Generasi Kristus, ada generasi yang memiliki sifat dan nature Kristus. Katakan amin. Semua itu akan sirna. Semua kebesaran kita seperti bunga yang layu dan gugur. Kebesaran, kejayaan, ketenaran, kekayaan. Saudara lihat orang-orang yang kaya mati bagaimana? Tidak ada gunanya. Kalau syukur bisa dimakamkan, dihotbahkan firman kepada keluarga yang ditinggalkan. Tapi kalau COVID-19, kemarin minggu lalu ada satu hamba Tuhan di Kupang yang kami juga kenal di gereja Pertobatan meninggal karena COVID, dan istrinya sendiri hanya nonton video call dengan petugas kasih tunjuk suaminya akan dimakamkan tanpa keluarga. Saudara, kemewahan, kemegahan. Bahkan ada dalam satu ibadah pemakaman itu kemewahan dan kemegahan pemakamannya juga ngeri. Bisa keran bunga itu sampai ratusan. Ya, bagaimana ribuan orang datang dan menghormati jasa orang yang meninggal itu. Tapi dengan peristiwa COVID ini, mau orang berjasa, mau tidak berjasa, mau terhormat, mau tidak terhormat, diam-diam lalu sudah dimakamkan dengan protokol COVID. Semua kemewahan, semua kemegahan, begitu sulit. Apa yang mau saudara cari? Coba beritahu saya. Pada akhirnya semua orang akan bilang, kita harus cari Tuhan. Betul, harus cari. Memiliki apa? Sifat Kristus, sifat dasar, nature, murni, tulus, hati nurani yang murni, yang sudah dibasuh dengan darah Kristus. Dan Yesus itu tulus, murni. Saudara lihat, orang pikir semua ahli Taurat dan semua orang-orang jahat berpikir Yesus mungkin bodoh, nggak ngerti. Bahkan Yudas juga berpikir begitu. Yesus nggak nyangka gelagatnya. Bahkan sebelum terjadi Yesus sudah tahu Yudas akan menjadi dia. Sebelum terjadi Yesus sudah tahu Petrus akan menyangkal dia. Amin. Yesus itu cuma tulus, bukan bodoh. Ada kalanya orang pikir orang tulus itu terlalu bodoh. Makanya dalam kitab Nabi Yesaya dikatakan, pada waktu kebenaran berdiri jauh-jauh, keadilan mundur. Kebenaran di tempat belakang, keadilan berdiri jauh-jauh, maka orang yang tulus itu ditolak. Coba baca Yesaya 59, kasih keluar. Karena apa? Yang ada kejahatan. Mereka menolak kebenaran, mereka menolak keadilan. Jadi kalau orang yang tulus berdiri di situ, mereka akan bilang ini bodoh. Ini orang ini dia bodoh sekali. Kita ditolak. Gak bisa kerja. Kamu ini terlalu jujur ibu anak. Kalau kamu di BPK, di Pemerintah Keuangan, apalah namanya inspektorat, harus bisa main mata sedikit. Gak bisa. Karena Tuhan lihat mata kita semua. Hukum telah terdesak ke belakang, keadilan berdiri jauh-jauh, kebenaran tersandung di tempat umum,
Bahkan yang tadinya baik dengan kamu, tiba-tiba tidak suka kamu. Karena apa? Nature jahatnya itu mulai muncul. Padahal kita tahu orang ini di lingkungan bisa jadi atau imam, atau tadi bapak saksi, bapak serani, kata sambutan waktu pembinaan. Mereka macam di lingkungan itu orang-orang bijaksana. Tapi waktu berhadapan dengan uang di kantor, tiba-tiba ketulusannya hilang. Kenapa? Firman sudah menubuatkan, pada hukum terdesak ke belakang, keadilan pasti berdiri jauh-jauh. Lalu kebenaran bersandung di tempat umum. Kalau kau berani bicara kebenaran, kau bersandung di sini. Kau punya masalah, kalau di PU, kau ngomong kebenaran. Kamu akan tidak naik pangkat. Musimnya bilang sudah. Amin. Bilang dulu musim yang begini sudah lewat. Jangan kamu-kamu yang ada selama ini pikir mau lancar, tidak akan lancar lagi rencana jahatmu. Karena sesudah ayat ini Tuhan bilang tadi, Tuhan melihatnya tidak ada yang tampil dan Tuhan sendiri akan bertindak. Kenapa? Karena di kota ini ada orang banyak. Itulah sebabnya saya tidak pernah berhenti berbicara kebenaran. Jangankan di dunia sekuler, di dunia pelayanan pun kadang-kadang kita mau menegakkan kebenaran juga ada yang tidak suka kita. Saya mau katakan kepada saudara, Tuhan melihatnya bahwa tidak seorang pun yang tampil. Bayangkan, ia tertegun, dia heran, di mana PDP yang dilatih beribu-ribu, di mana tidak ada satu orang bisa bicara kebenaran. Mengapa jadi pensiun? Mengapa mereka jadi jahat? Seperti nabi-nabi pada masa Elia, Tuhan mengingatkan saya, Wilma, jangan lakukan itu. Engkau hidup dari saya, bukan dari meja Ahab. Itulah sebabnya bersyukur kepada Tuhan, gedung ini tidak ada satu dana dari pemerintah. Ini kedahsyatan Tuhan. Saya tidak tertekan apa-apa untuk menyampaikan kebenaran. Tuhan akan bertindak. Tuhan sudah berfirman. Amin. Tuhan yang tidak ada yang bela, tidak ada yang berani, semua tutup mulut. Ya, kita tunggu sampai yang menang. Kita kan hamba Allah, tidak boleh berpolitik. Siapa bilang kita harus berani menyatakan kebenaran, berdiri dan berdoa kebenaran. Amin. Maka tangannya sendiri memberi dia pertolongan dan keadilan. Keadilannya lah yang akan membantu dia, bukan orang, bukan tim sukses, bukan siapapun. Keadilannya yang akan membantu dia. Katakan amin. Amin. Lanjut. Ia mengenakan keadilan sebagai baju sirah atau topeng keselamatan ada di kepalanya. Ia mengenakan pakaian pembalasan dan menyelubungkan kecemburuan sebagai jiwa. Saudara bisa membayangkan bajunya Tuhan itu? Pembalasan cemburu berat. Mengapa umat Tuhan jadi mirip dengan mereka ini? Mengapa mereka semua jadi sama dengan dunia ini? Mudah dibeli, mudah disuap. Itulah sebabnya kepada Pak Bupati yang terpilih waktu dia datang ke rumah, kami tidak butuh uang Pak. Saya juga tidak butuh uang. Kami makan sudah cukup, tinggal sudah cukup, mobil sudah ada, gereja ada, semua ada. Kami butuh kebenaran ditegakkan di kabupaten ini. Kalau Bapak mau melakukan kebenaran ini, negosiasi dengan Tuhan. Karena situasi ini, kalau bukan Tuhan, maka engkau pasti kalah. Saya bilang, secara sistem kalah, secara pengaruh kalah, secara semua kalah. Tapi ini kemenangan dari Tuhan. Mari berserah kepada Tuhan. Kami tidak lagi dapat saya. Jangan pikir kita ada
dan cabang-cabangnya. Bapak catat di dalam. Kami bukan ada maksud jahat atau apa-apa, tidak ada. Kami tidak perlu itu, karena surga sudah menyediakan. Kami pelan-pelan jelek-jelek hidup kita sendiri. Tidak utang, tidak minta mengemis. Amin. Sampai hari ini, bukankah kita melihat Tuhan menyertai kita? Bahkan itu tanda ajaib. Orang-orang akan berkata bahwa Tuhan menyertai mereka. Katakan amin. Jadi saudara jangan bingung-bingung bahwa ini musim apa? Ini musim Tuhan. Kalau orang tanya musim dingin, musim hujan, bilang ini musim Tuhan. Harus tetap ciri kanan, musim Tuhan. Musim kebenaran dan keadilan. Mau di kantor-kantor, mau di RT, desa-desa. Maka saya senang sekali. Saya sudah lihat program 100 hari dari Bupati terpilih Malaka. Ya, saya akan audit semua, mulai dari kepala desa sampai bupati. Mantap. Ini orang profesor, doktor hukum lagi. Wow, kira-kiranya kita punya pemimpin kayak begini, mantap benar. Ya. Tidak butuh uang lagi. Kami mau kerja bangun kami. Yang ini yang Tuhan sedang cari. Tuhan bawa orang yang tidak ingin kaya, memang mereka sudah kaya. Amin. Tuhan bawa orang-orang yang pintar, cerdas, pikirannya rendah hati. Karenanya kita harus kawal dan kita doa terus, saudara. Amin. Doa. Kita percaya bahwa ke depan kita akan doa 11 kali dia dijanjikan. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan. Musim Tuhan. Saya benar-benar Bapak catat, kami tidak pernah akan minta uang. Kami bukan penjilat. Dari dulu sampai sekarang tidak pernah saya buat proposal. Tapi Tuhan menyertai bangun radio, bangun kubah kita, bangun tempat-tempat. Tuhan menyertai. Tidak utang bank, tidak utang koperasi. Tuhan menyertai kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Hai, ingat namamu itu generasi Kristus, bukan generasi milenial. Amin. Kau ada di mana pun bila perlu taruh di dalam dadamu itu, saya generasi Kristus. Saya generasi terakhir ini yang harus menggenapkan keturunan terakhir ini, yang menjadi generasi akhir yang akan menyelesaikan rencana Tuhan. Itulah sebabnya kita harus tahu rute kita. Kita harus tahu jalur kita, jalan kita, sehingga kita tidak gegabah, kita tidak ada percampuran. Katakan amin. Karena yang kedua, kita memiliki roh Kristus. Generasi pertama sifat Kristus hidup dari firman dan rohnya. Firman Tuhan tetap selamanya. Firman adalah berita kesukaan yang disampaikan kepada kita. Bunga lain rumput menjadi kering, kemewahan, kemegahan, kekayaan, ketenaran, semua pada waktunya yang kerja. Papi juga sudah pensiun, tuh akhirnya pensiun. Akhirnya satu waktu, kalau Tuhan tidak panggil, saya juga pasti kuat dan mungkin tidak bisa berdiri dengan kuat untuk khotbah di sini, dan Tuhan pasti sudah siapkan orang lain untuk berdiri di sini. Gereja harus tetap berjalan, amin. Kita harus siap, tetapi kita harus berfungsi di generasi kita. Kita harus berfungsi. Kenapa generasi ini? Generasi ini memiliki roh Kristus. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang Allah diam di kamu. Tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Lanjut. Saya ingin baca menurut versi mudah dibaca. Ini bagus sekali. Baca bersama-sama. Mereka yang hidup menurut diri mereka yang berdosa, pikiran mereka hanya memikirkan tentang yang dikehendaki diri mereka yang berdosa. Tetapi orang yang hidup menurut roh memikirkan yang dikehendaki roh untuk dilakukannya. Sebab jika pikiran orang dikuasai oleh keinginan duniawi, akibatnya adalah apa? Kematian rohani.
kekuatan, yang antusias, saudara, damai sejahtera. Amin. Tapi kalau ikut keinginan duniawi, sebenarnya orang itu masih ke gereja, tapi dia sudah hidup dalam kematian rohani. Lanjut. Sebab jika pikiran seseorang dikuasai oleh dirinya yang berdosa, ia melawan Allah. Ia tidak tunduk kepada hukum Allah. Memang ia tidak mungkin dapat mematuhi hukum Allah. Memang orang ini dia sudah melayani, dia sudah apa segala macam, tapi kalau masih hidup dalam daging keduniawian, orang ini tidak bisa tunduk kepada hukum Allah. Makanya saya minta saudara sekali lagi, miliki Roh Kristus. Baca sama-sama. Siapa yang hidup menurut dirinya yang berdosa, dia tidak mungkin berkenan kepada Allah. Lanjut. Tiga. Sebab jika pikiran seseorang dikuasai oleh dirinya yang berdosa, ia melawan Allah. Ia tidak tunduk kepada hukum Allah. Memang tidak mungkin dapat mematuhi hukum Allah. Siapa yang hidup menurut diri yang berdosa, tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jika Roh Allah sungguh-sungguh tinggal di dalam kamu tidak lagi dikuasai oleh dirimu yang berdosa, melainkan oleh Roh. Jika ada orang yang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Cek yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh sudah hidup oleh Roh yang tidak dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia kita. Mati untuk semua keinginan daging, keinginan dunia, keinginan mata, keangkuhan hidup, supaya Kristus bisa diam dengan seluruh kepenuhannya dan kita closing di dalam kita. Sebab kalau kita sudah penuh duluan dengan keinginan dunia, keserakahan, kesombongan, di mana Kristus mau tinggal? Akhir tahun ini bereskan semua. Hari ini juga di dalam nama Yesus. Biarlah kita dipenuhi dengan Roh Kudus, Roh Kristus, sehingga kita menjadi milik Kristus. Tubuhmu tetap akan mati karena dosa, tetapi jika Kristus di dalam kamu, Roh memberikan hidup kepadamu, sebab Kristus telah membenarkan kamu di hadapan Allah. Kalau Kristus di dalam kita, Roh itu memberi hidup. Roh itu membenarkan kita di hadapan Allah. Tidak ada yang bisa mendakwa kita, menuduh kita tentang dosa masa lalu, karena kita sudah disucikan, kita sudah dibenarkan, kita benar-benar berdiri di hadapan Allah. Karena Kristus dia di dalam kita, Roh Kristus ada pada kita, tidak ada yang bisa mendakwa kita. Katakan amin. Kehidupan kita sungguh-sungguh adalah menjadi kehidupan di dalam Kristus. Apakah saya bisa lanjut sedikit lagi? Kebetulan juga masih hujan, saudara belum bisa pulang. Mari kita baca sama-sama. Hal yang kedua, belum ini. Angka nomor 2 ialah memiliki generasi yang memiliki pikiran, perasaan dan perkataan Kristus. Yang pertama memiliki nature, sifat dasar dan Roh Kristus. Ingat ini, catat ini penting sekali, karena kita lagi generasi akhir ini. Amin. Yang kedua adalah, kalau ini salah catatannya, yang kedua di catatan saya adalah generasi yang memiliki pikiran, perasaan dan perkataan Kristus. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Mari kita baca sama-sama.
Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Dalam versi firman Allah yang hidup dikatakan begini, baca bersama-sama. Hendaklah saudara bersikap seperti Yesus Kristus, yang tidak menuntut dan tidak tetap berpegang kepada hak-haknya sebagai Allah, meskipun sebenarnya dialah Allah. Ia mengesampingkan kuasa serta kemuliaannya dan mengambil sikap seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Ia lebih merendahkan dirinya lagi, bahkan sampai mati di kayu salib, seperti seorang penjahat. Tetapi karena inilah Allah meninggikan dia sampai ke surga dan memberikan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dengan mendengar nama Yesus Kristus, segala lutut akan bertelur, baik yang ada di langit, yang ada di atas bumi, maupun yang ada di bumi, dan segala lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Menurut versi firman Allah yang hidup ini, apa yang menjadi pikiran dan perasaan Kristus yang pertama, tidak menuntut dan tidak tetap berpegang pada hak-haknya. Saya mau kasih tahu buat saudara, ini pikiran Kristus. Yang menjadi pikiran Kristus ialah tidak menuntut, tidak menuntut hak-haknya, malah dikatakan dia mengosongkan, dia disebut mengosongkan dirinya. Katakan amin. Artinya ada penyerahan hak. Saudara kalau mau menjadi generasi Kristus, saya bergumul dengan ini saudara. Bagaimana hak-hak saudara ditindas? Tapi gak bisa. Saya tidak salah kok, kenapa saya disalib? Apakah Yesus melakukan itu? Tidak. Kami tidak berbuat salah apa-apa, tapi kenapa Herodes mengejar dia bahkan masih bayi, saudara? Dikatakan dia tidak menuntut dan tidak tetap berpegang kepada hak-haknya. Artinya penyerahan hak. Orang-orang yang memiliki pikiran Kristus akan selalu tidak menuntut haknya. Pada waktu kita diperhadapkan dengan satu ujian hak, walaupun kita orang-orang hukum, kita tahu hukum, tapi Tuhan mau kita tunduk kepada hukum dia, yang dia menyerahkan pembalasan Tuhan. Di titik penyerahan hak inilah kita akan dites. Namanya ujian penyerahan hak. Dan sebenarnya ini ujian terakhir, pelajaran terakhir sudah terbelakang. Kemarin hukum tindak pidana tipikor, tindak pidana korupsi. Sebenarnya hukum pidana korupsi ini berlaku, saudara. Kalau pelajaran itu mengerikan sekali. Oh, kalau masih berani korupsi ya. Yang bilang sama saya waktu mereka ikut praktek di tipikor, itu orang ditanya itu sampai kuyang-kuyang, sampai uang 500 dikasih itu harus dipertanggungjawabkan. Saya orang itu korupsi nggak bisa jawab. Tapi orang bertakwa bisa korupsi ya, tidak takut. Saya rasa undang-undang korupsi itu begitu mengerikan, saudara. Banyak
berbahaya sekali. Yesus punya pikiran tidak menuntut hak-haknya. Satu ketika Tuhan membawa kita di satu titik, walaupun saya bisa tuntut, walaupun saya bisa pakai kekuasaan saya, walaupun saya bisa pakai pengaruh saya, walaupun saya bisa tanggalkan semuanya. Kosongkan, bilang kosongkan. Di titik inilah kita akan melihat Tuhan sendiri berdiri. Hidup kita akan makin diberkati Tuhan. Makin hujan jadi makin firman, saudara bisa pulang, saudara. Amin, saudara. Mengesampingkan kuasa serta kemuliaannya dan mengambil rupa seorang hamba. Dia mengesampingkan kuasa. Kecenderungan kita kan pakai kuasa. Tuh ini ketua PRW bisa panggil, ini wakil ketua DPD bisa panggil. Kita bisa punya pengaruh dengan cara apa saja. Tapi untuk apa? Karena Tuhan pasti akan bertindak. Orang-orang jahat tidak mungkin berhasil di dalam hidupnya. Saudara percaya itu? Kalau kita dipakai ini untuk undang-undang ini, kita bisa pakai cara semua. Tapi untuk apa saudara habiskan waktu? Untuk ada di pengadilan, saudara rugi uang, rugi waktu, rugi tenaga, rugi kesehatan, rugi nama baik, semuanya akan hilang. Lepaskan semua hak itu dan serahkan kepada Tuhan. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau dan saya yang selama ini merasa tidak puas karena hak aku diperlakukan tidak adil oleh orang-orang jahat, merasa menuntut, merasa lama, merasa kuat. Tuhan bagaimana? Hari-hari ini saya berdoa, Engkau punya kerelaan untuk mengesampingkan semua, mengosongkan semua, dan hanya Tuhan saja yang kita hormati di dalam nama Yesus. Katakan di dalam nama Yesus, saya mengesampingkan segala kuasa. Saya tidak tetap berpegang pada hak, saya tidak menuntut, saya menyerahkannya kepada Allah yang bertindak. Dia akan melakukan pembalasan. Tuhan bilang kepada saya, Wilma, lakukan tugasmu. Dan yang pertama dia pembalasan dari Tuhan. Katakan amin. Lakukan tugas kita dan jangan pernah kecewa. Keadaan apapun yang terjadi, musim akan berganti. Tapi kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Firman-Nya tidak pernah berubah. Pegang firman. Orang yang lahir dari firman dan roh, membawa nature roh, nature Tuhan, sifat Tuhan, roh Tuhan, ketulusan dan sifat hati Tuhan. Itu ada pada kita dalam nama Yesus. Tidak mengesampingkan kuasa serta kemuliaannya, lalu mengambil rupa seorang hamba. Ada lagu waktu masih kecil, waktu kita Natal, Yesus datang dengan sederhana. Ya kan, kita nyanyi lagu itu. Kenapa sederhana? Karena sang raja ini lahir di kalian. Apa dia tidak bisa lahir di sana? Bisa. Tapi beri teladan. Di kanan, saya kira di kanan itu kalau orang melahirkan itu infeksi sekali di ibunya. Ibu dokter kanan tahu itu. Tapi tidak ada satu virus menyentuh Yesus. Katakan amin. Tidak ada satu virus bisa menyentuh generasi Kristus. Saudara punya sistem imun kekebalan karena firman dan roh yang sungguh-sungguh membawa saudara kemuliaan. Sudah ada di atas semua keadaan. Katakan amin. Apakah dengan lahir di kanan lalu dia tidak jadi raja? Manusia mengejar status, makan di restoran ini, tinggal di hotel ini, punya hubungan keluarga dengan orang kaya ini, lalu saudara kirim di sana supaya orang yang saudara status sosial hebat. Untuk apa semua?
kemewahan ini akan sirna. Belajar dari Yesus. Ini persiapan kita merayakan apa? Minggu ini mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba. Saya tidak bisa bayangkan dia yang dipertuan bangun turun menjadi hamba. Masakan kita hamba jadi bos. Renungkan. Itulah sebabnya kita belum bisa ditinggikan Tuhan. Kenapa? Karena kita selalu menuntut hak kita. Kita tidak rela melepaskannya. Dan katakan Tuhan, hanya karena Engkau saya mau melakukan ini. Saya mau mengosongkan diri saya dari semua hak-hak saya. Ini kayaknya bertentangan dengan hukum undang-undang aku. Bisa harus nama baik, pencemaran ini lagi untuk apa? Kalau kau hidup dengan namamu pasti baik, tidak perlu cari-cari nama baik itu. Halo? Kalau kau hidup tidak benar pasti tidak baik. Kalau hidupmu sendiri yang mencemarkan dirimu. Kalau kau hidup dengan pencuri yang penuh orang jahat, gimana orang-orang? Amin. Jadi kalau kau tahu kau generasi Kristus, bagaimana engkau berbicara, bagaimana engkau berpakaian, bagaimana kau bersikap, bagaimana kau berhubungan, bagaimana apa saja, semua yang kita lakukan tidak ada maksud-maksud tersembunyi di belakang kita. Kalau saya menegur saudara, mendisiplin saudara, tidak ada mencari keuntungan apa-apa. Saya dulu semua anak-anak ini betul-betul benar. Amin. Saudara bertahan, lulus. Promosi. Itulah ada kata sebab. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Jadi ada sebabnya. Untuk saudara dan saya dipromosi itu ada sebabnya. Itulah sebabnya. Sebabnya di mana? Mengosongkan diri. Merendahkan diri sampai mati. Sampai mati di kayu salib seperti seorang penjahat. Matinya itu tidak terhormat. Mati seperti seorang terkutuk dan kita telannya. Dia menjadi terkutuk ganti kita. Coba bayangkan Kristus rela menjadi terkutuk ganti kita. Kalau kita lihat keluarga-keluarga kita yang diselamatkan, kota kita diselamatkan, mari ambil jubah ini, jubah kerendahan. Itulah sebabnya waktu saya berjumpa dengan Tuhan, Tuhan tidak tanya saya, kamu bisa khotbah, kamu bisa apa-apa. Siapa yang pergi? Siapa yang mau bersedia? Karena saya sudah khotbah 5 pasal. Pasal 6 bertanya siapa mau pergi. Jadi kemarin pergi itu pergi omong kosong. Hati-hati. Kita melakukan sesuatu yang Tuhan tidak suruh kita. Jangan memasuki satu persekutuan dalam kitab Yesaya yang Tuhan tidak suruh kamu. Dia merendahkan diri sampai mati. Jadi hamba, kalau hamba lagi yang merendahkan diri. Sekarang ada hamba yang panggung kaki, nyonyanya kemana yang puasa. Tapi dia menjadi hamba, taat kepada Tuhan. Dia taat sampai mati. Sampai mati di kayu salib. Mengapa ditegaskan sampai mati di kayu salib? Maka salib kita tahu Tuhan. Karena di kayu salib itu adalah seorang penjahat, seorang terkutuk. Dia rela menjadi terkutuk supaya saudara dan saya bisa diselamatkan. Bisakah kita merendahkan diri kita, mengosongkan diri kita supaya kita bisa menjadi generasi Kristus untuk keselamatan kota kita? Amin ya Allah semua. Untuk keselamatan keluarga kita, mengesampingkan semua hal yang mengecewakan kita, mengesampingkan mungkin sudah dicemarkan nama baik kita. Saya melihat orang-orang yang dulu benci kita justru sekarang jadi teman baik. Kita makan di Facebook
kita itu tidak punya hati Tuhan, bagaimana orang-orang ini bisa kita bawa kepada Tuhan? Kalau kita semua setan ini orang jahat, balas dendam, saudara selalu bilang balas setan itu artinya untuk setan, tidak boleh lakukan itu. Saya semua melihat, itulah sebabnya saya bilang Tuhan, saya tidak akan meninggalkan kota ini sampai melihat semua penggenapan janji Tuhan. Saya sungguh yakin suku-suku akan datang kepada raja-raja akan datang kepadamu. Bukan kamu yang pilih minta doakan mereka. Mereka akan cari waktumu kapan. Mereka akan datang dan ingin tanya pikiranmu. Firman kami ingin dengar. Kamu akan disebut yang dicari. Itu bukan cuma firman itu yel-yel, tapi kita sedang mengalami pergenapan. Katakan amin. Itu kita memiliki sikap hati seperti Kristus, memiliki kerendahan hati tadi saya. Orang yang tulus temannya pasti rendah. Itu pasti kelihatan. Apapun yang kita kerjakan, kita tidak ada maksud tersembunyi Tuhan. Coba uji motifnya. Terus aja. Kecenderungan hati kita terus tertuju. Arahkan kayak kompas itu diarahkan. Dia kalau memincong kayak ini punya itu apa? Kalau enggak kita putar dia balik lagi kepada kebenaran. Katakan amin. Ini arahnya saudara yang atur, bukan setan. Amin. Arah hati fokus kita tuh kita yang atur, bukan setan atau orang. Kita sendiri yang atur. Oh, saya kemarin sempat berpikir salah. Oh, saya omong itu salah. Oh, saya sudah nilai salah. Kadang-kadang kita Roh-Kudus bilang kamu salah. Cepat ambil langkah, minta maaf. Ambil langkah datang pada Tuhan atau datang kepada orang tersebut dan minta maaf cepat. Sehingga iblis tidak punya waktu dan ambil keuntungan dari hidupmu. Karena iblis takut kita sangat berbahaya untuk dia. Saudara tahu, kalau boleh doakan orang-orang setan itu, kalau boleh tidak ada orang benar di kota ini. Karena iblis takut kalau ada generasi yang diberani Tuhan lagi. Tuhan Allah ada pada sebab Dia telah mengurapi aku. Itulah generasi Kristus. Generasi yang diurapi Tuhan. Amin saudara. Waktu saudara diutus ke tempat pekerjaan, tidak usah takut dengan manuver orang-orang jahat sampai takut. Saudara pergi karena saudara diutus dari ruang takhta. Saudara pergi dengan kuasa di bisnis, di kantor, di tempat pekerjaan, di sekolah, di lingkungan rumah tangga, lingkungan lingkungan pasar, dimanapun kita pergi, lingkungan pelayanan. Kita tidak takut untuk menyatakan kebenaran kalau kita diutus dari ruang takhta. Kita adalah generasi Kristus. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala. Saudara, peninggian datang bukan karena prestasi Tuhan. Peninggian datang itu dari Tuhan. Saya sungguh melihat makin kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Saya mau berkata buat semua anak orang, sampai tingkat manakah, pertanyaan ketiga, engkau telah mengosongkan. Kalau di sini belum selesai, kita belum bisa ditinggikan. Saya berdoa pagi ini Tuhan berikan kita hati yang lembut, hati yang lembut, hati yang mau diajar, mudah dibentuk dan mau berubah. Kita ada pada level mengosongkan. Tidak ada yang lain yang kami ingin selain Kau. Tiada yang lain yang ku ingin di bumi, hanya Kau saja. Dalam nama Yesus, dan itu menjadi bagian kita. Bangkit berdiri, saya belum selesai. Lanjutkan pada hari Kamis malam, sehingga hari
Jemaat kita masuk dalam Matius pasal 2. Biarlah kami ada dalam silsilah dari sampai baca ini Tuhan. Keturunan Kristus, generasi Kristus, generasi yang diurapi oleh Tuhan, generasi yang memiliki nature, sifat, karakter Kristus, roh Kristus, perkataan Kristus, pikiran Kristus, perasaan Kristus. Saudara bisa merasakan yang engkau bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus. Pikirannya dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia mengesampingkan semuanya. Dia tidak menuntut dan dia tidak tetap mempertahankan hak-haknya. Dia mengosongkan dirinya di dalam nama Yesus. Angkat suara dan bersyukur pada Tuhan. Biarkan Tuhan menyelidiki hati kita pagi ini. Seberapa rendah hatinya kita, seberapa humble-nya kita, seberapa kita menyelidiki roh hati hamba. Selidiki kami Tuhan pagi ini Tuhan. Mengesongkan diri kami, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Thank you.
selidiki dan bersihkan kami seluruh kecenderungan dan perjalanan. Kami cinta Engkau, kami berikan waktu, hidup kami, tenaga kami, pikiran kami, uang kami, semua yang ada pada kami untuk kepentingan kerajaan. Bukan orang-orang yang memanfaatkan Tuhan untuk kekayaan, untuk hebat, untuk terkenal, untuk jabatan, untuk apapun. Bersihkan kami, bersihkan kami. Tidak ada satupun benih kejahatan duniawi, ketidakrataan, pemberontakan di dalam Yesus Kristus. Karena di rumah Tuhan kami sering ajarkan kebenaran. Terima kasih Roh Kudus. Ini hidup kami Tuhan. Sekali roti dan anggur ini karena bersekutu dengan tubuh dan darah tidak mendatangkan hukuman, tapi mendatangkan kekuatan bagi kami. Makin sehati, sepikir, seroh, satu tujuan. Fokus pada tujuan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Ini hidup kami. Kami siap menerima perjamuan berkat Allah dan anggur. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Roti dan anggur akan dibagikan. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Angkat roti, dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah ini tubuh Tuhan? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu yang mengambil cawan, mari kita angkat cawan anggur ini, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darah
perjanjian yang ditumpahkan oleh banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa. Bukankah ini darah Tuhan? Marilah kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Dan cinta dan banyak Terima kasih Tuhan atas segala perlindungan, pertolongan yang kami Tuhan. Berkati anak-anak kami dimanapun mereka berada. Orang-orang terkasih, orang-orang yang dekat kami Tuhan, orang tua kami, di mana saja mereka berada. Tuhan bawas dan melindungi mereka. Jauhkan mereka dari segala bentuk dalam bentuk virus dan lain sebagainya. Kami tolak di dalam mampukan kami Tuhan. Agar kami berjalan sesuai dengan kebenaran, agar kami berjalan sesuai dengan apa yang Engkau inginkan. Dan kami mau melaksanakan tugas kami, yaitu tugas untuk menyelamatkan dunia ini, menyelamatkan jiwa-jiwa dari dosa. Terima kasih Tuhan. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah damai sejahtera sukacita Allah menyertai kehidupan kami Tuhan. Dan kami mau berjalan dalam takut akan Tuhan. Sebab setiap langkah-langkah kami diatur oleh Tuhan. Damai sejahtera sukacita itu penuh dalam hidup kami. Dan biarlah kuasa Tuhan tetap tinggal diam dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh berjalan dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan pulang dengan membawa damai sejahtera sukacita penuh dalam hidup kami, mulai sekarang sampai Maranatha. Tuhan